hukum di Indonesia ini tambah ke depannya tambah susah, from bad become worse tuh. Jadi sekalipun kita penuh dengan teori-teori hukum, kita masukin ajas-ajas hukum, tetap aja kalau misalnya kita menggugat penguasa misalnya, malah dia yang ditangkap tuh. Kalau seandainya 2024 ini yang jadi Pak Prabowo sama Gibran, maka 2029 yang naik itu adalah Pak Gibran. Dan nanti 2039 yang naik itu adalah Kaisang. Jadi pemimpin kita 25 tahun ke depan sudah bisa ditentukan oleh dinasti ini. Ini bagaimana? Memungkinkan nggak, Prof? Ada Itu. Tapi bukankah sekarang nggak sepanas 2019? Karena 2019 kan isunya waktu Pilpres itu kan panas banget, Prof. Tapi sekarang juga panas, Pak. Panas, cuman juga bisa rasakan aja. Kalau kita orang hukum lihatnya sudah panas. Apakah demokrasi kita itu the real democracy atau demokrasi yang transnasional? Saya nggak bisa ngomong itu. Ya, nggak bisa ngomong. Nanti podcastnya ditutup. Ya, betul, Prof. Aduh. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Kali ini kedua atau ketiga kalinya saya kehadiran profesor yang pokoknya satu-satunya lah di Level Up Podcast. Beliau itu berani membahas masalah hukum di Indonesia. Ya maklum, beliau ini profesor di bidang hukum. Dan hari ini kesekian kalinya, ketiga kalinya saya kehadiran Prof. Suhandi. Seperti biasa di Level Up kita akan memberikan edukasi khususnya tentang apa yang terjadi dengan Pilpres 2024 ini, serta apa yang terjadi dengan demokrasi Indonesia belakangan ini. Selamat datang kembali Prof. ke Level Up Podcast. Selamat datang juga. Terima kasih Prof. sudah mampir ini ya. Sami-sami. Sami-sami. Baik, kita mau bahas apa setelah yang satu ini? Welcome to Success Before 30 Level Up Podcast. Profesor Suhandi Cahaya. Aduh, selamat datang kembali Prof. Prof, kita hari ini mau ngebahas apa ini ya? Kayaknya seru banget ini, Prof. Iya, nampaknya kalau kita lihat demokrasi ataupun kita nonton TV, lagi ngetren tuh masalah pilpres ataupun pilcapres. Betul. Dan heboh-heboh tuh nggak tahu bagaimana tuh akibat heboh nanti. Prof, kita ini bikin video ini kayaknya sudah di penghujung debat kelima. Semalam barusan debat keempat, Cawapres. Ya, betul. Dan sepertinya 2 minggu lagi kita sudah Pilpres dan pemilu. Tapi sengaja video ini dibuat untuk mendekati akhir. Prof, menurut Prof, Pilpres kali ini ada perbedaan apa sama Pilpres 2014, 2019 sama sekarang ini? Banyak bedanya itu, Pak. Coba dijabarkan dulu perbedaannya. Kalau dijabarkan, kalau kita lihat Pilpres kali ini, ya. adanya anak presiden kita yang ikut jadi calon wakil presiden. Dan hal ini pasti ada pengaruhnya, ada impact-nya kepada calon presiden atau calon wakil presiden yang lain. Kan? Baik. Jadi pengaruh ayah ini penting ya, Prof ya? Ya, karena ayah itu orang yang mengendalikan pemerintahan saat ini. Tapi masalahnya kan Indonesia ini kan ada hukum, Prof. Betul, itu kalau kita lihat dari Undang-Undang Dasar 45, pasal 1 ayat 3 dalam penjelasan, bahwa Indonesia ini adalah negara hukum. Betul. Bukan negara kekuasaan. Betul. Tapi nampaknya kita sebagai orang hukum, kekuasaan sudah mengendalikan hukum saat ini. Begitu kah, Prof? Iya. Jadi terjadi kasus Mahkamah Konstitusi itu juga sama ya, Prof? Sama. Mahkamah Konstitusi itu jadi dianggap oleh media-media itu adalah mahkamah keluarga. Waduh, saya kalau di Level Up nggak pernah bahas yang beginian, tapi kalau sama Prof ini kepancing terus ini bahas yang beginian. Tapi nggak apa-apa, lanjutkan Prof, silakan Prof. Oleh karena itu, keputusan dari MK dalam perkara MK nomor 90 misalnya itu nampaknya terlalu memaksakan kehendak atau memaksakan satu permintaan sehingga putusannya terlalu melenceng atau tidak akurat atau tidak didasarkan oleh teori-teori hukum ataupun tidak didasarkan oleh ajas-ajas hukum. Kebetulan saya sering jadi saksi ahli atau ahli di MK, ahli di PT UN, ahli di pidana ataupun ahli di perdata. Tapi kita sekalipun 1000 orang ahli, kalau melawan kekuasaan nggak akan bisa terlawan kita. Kok bisa terjadi di Indonesia seperti ini? Apakah ini pernah terjadi di era presiden-presiden sebelumnya? Sama, sebetulnya sama juga.
presiden sebelumnya juga hampir sama. Hampir sama ya. Cuman masalahnya mungkin mereka caranya lembut dan tidak kasar gitu. Jadi kalau misalkan di eranya perpindahan dari Pak Harto ke Habibie, Ya, contohnya itu kalau itu memang jelas ya, karena Pak Harto resign, Pak Habibie naik ya sebagai naik. wakil waktu Mau itu. nggak mau, suka nggak suka, dia mesti naik. Harus Pak naik ya. Habibie, Oke, seandainya kemudian ke perpindahan ke era Gus Dur sama Bu Mega waktu itu. Ya, yang Nah, masuk Gus Dur kan. Gus Dur, tapi akhirnya Gus Dur dimakzulkan gitu. Di impeach oleh Di-impeach, Amin ya. Rais. Betul, Di betul. impeach, naiklah Megawati. Betul. Nah, dari Megawati Ke Pak SBY. kalah sama SBY. Betul. SBY dikalahkan oleh Jokowi. Betul. Sudah Pak dua SBY kali. kan sudah dua kali periode. Ya, dikalahkan oleh Jokowi dia. Oh, kok bisa dikalahkan Bukan oleh? dikalahkan, dia tumbang oleh Jokowi karena waktu itu pemilihan antara Jokowi dengan Prabowo juga. Benar. Ya, ya. Jadi kalau saya analisis, Pak ya, hukum di Indonesia ini tambah ke depannya tambah susah. Jadi kayaknya seperti from bad become worse tuh. Jadi sekalipun kita penuh dengan teori-teori hukum, kita masukin ajas-ajas hukum, tetap aja kalau bisa kita menggugat penguasa misalnya. Ada satu contoh, ada teman saya baik, dia menggugat, dia pengacara juga, bikin laporan aja, terjadi di Bengkulu tuh. Betul. Dia membuat laporan karena klien dia ada dimintain kayak uang saku lah oleh Betul. salah satu institusi. Betul. Dilaporannya lah ke atasan dia. Malah dia yang ditangkap tuh. Dianggap melakukan obstruction of justice pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dan sampai sekarang sudah 80 hari ditahan. Pak. Sudah mulai disidang. Dan mungkin nanti saya jadi ahlinya untuk sidang kedua atau ketiga nanti. Iya. Saya jadi ahli tapi sidangnya mesti di Bengkulu, Pak. Itu satu contoh. Contoh kedua itu di Jakarta, Pak. Teman saya juga. Saya jadi ahlinya pada waktu itu di Polda Metro Jaya. Cuman karena ini anak muda, Iya. jadi dia nggak konsultasi dengan saya, dia gugat lah itu. Kapolri, Kapolda, Irwasum segalanya. Begitu dapat gugatan kan heboh lah pihak penyidik, pihak kepolisian. Pas ada laporan, yang laporan si pengacara nih langsung ditangkap, Pak. Kayak teroris dia ditangkap di rumahnya dengan 20 orang lebih polisi, Pak. Tangkap, ditahan sampai sekarang. Digerebek gitu ya. Digerebek ya. Sampai sekarang ditahan sudah hampir 80 hari juga. Dan mungkin 2 minggu atau minggu depan sudah mulai sidang, Pak. Nggak bisa dikeluarkan, nggak bisa Itu salah satu contoh betapa satu hukum ini contoh bisa dibeli seperti betapa hukum tuh tidak ada kepastian, Pak. Aduh. Tidak ada kepastian. Jadi kepastian hukum ini nggak ada. Nah, jadi calon sarjana hukum gimana? Jadi itulah waktu saya ke Swiss, Iya. dibilang oleh sopir bis kota, dia bilang begini, there is no law in Indonesia. Nah inilah buktinya, Pak. Jadi kita sebagai penegak hukum, kalau advokat itu, tapi sama sekali jadi anak bawang itu, Pak, di mata hukum tuh. Di mata hukum. Kalau saya sebagai ahli hukum pidana sidang di pengadilan, Iya. itu bukan main. Majelis hakim tuh hormatnya kita sebagai ahli. Betul. Jadi ahli dianggap kita melebihi daripada majelis hakim ilmu pengetahuannya. Iya, betul. Tapi itu sebagai ahli. Tapi Sebagai kalau kita sebagai advokat nggak ada nilai harganya sama sekali, Pak. Gitu ya, Prof ya. Oke, kembali ke cerita soal Pilpres kali ini. Iya. Kan Prof juga sebagai dosen di De La Salle ya, di Filipina ya. Ya, di Filipina di Perpetual Health University. Oh, Perpetual Health University. Di Filipina. 5 tahun saya ngajar di sana. 5 tahun ngajar. Prof, baru-baru ini kan tahun lalu kan Presiden Filipina yang baru Bongbong Marcos. Ya. Itu kan juga anak dari Presiden Marcos. Ferdinand Marcos. Ya. Itu kan mirip sama kayak Pak Jokowi sama Mas Gibran. Ya. Nah, jadi gimana itu, Prof, ceritanya? Kalau cerita sebetulnya itu beda, Pak. Kenapa beda? Waktu saya ngajar di Filipina, Ya. ketika itu Bongbong lagi kampanye dia, Pak. Betul. Lagi kampanye untuk ikut Pilpres. Tapi bedanya, Bongbong ini ayahnya atau papinya sudah meninggal kan lama. Betul. Jadi papinya tadi atau Ferdinand Marcos tuh tidak bisa cawe-cawe.
tidak bisa cawe-cawe terhadap anaknya yang pengen jadi presiden, Iya. sebab bapaknya sudah almarhum atau sudah meninggal. Betul. Di Indonesia kita temukan itu Pak, Iya. bahwa Gibran ini anaknya Presiden Jokowi. Betul. Nah, berita-berita yang agak vokal di Metro TV ataupun di Kompas TV, banyak juga dari ilmuwan-ilmuwan yang lain yang ngomongnya yang tidak enak Pak, seakan-akan bahwa Gibran ini mesti jadi wakil presiden, diduga mesti jadi wakil presiden dengan kampanye satu putaran sudah bisa menang Pak. Nah, kita sebagai orang awam, sebagai orang hukum ya kita cuma mendengar saja Pak. Ya. Jadi kita bisa berbuat apa Pak? Memang kalau ada wish dari Gibrannya atau dari Pak Presiden kita Jokowi itu sah-sah aja Pak, asalkan jalannya memang sudah betul. Lain dengan di Filipina tuh Bongbong itu tidak pernah mendapat bantuan dari ayahnya. Kenapa? Karena ayahnya sudah almarhum kan. Betul. Jadi dia naik itu Perjuangan sendiri. perjuangan sendiri setelah ayahnya meninggal mungkin lebih dari 10 tahun. Betul. Jadi lebih dari 10 tahun. Nah, cuman dia tuh ada juga wakilnya tuh anaknya Duterte, mantan presiden sebelumnya kan. Betul, betul. Jadi kelihatan kalau masalah dinasti ini di mana-mana rasanya hampir sama, Pak. Hampir sama ya. Iya, jadi ada. Contoh kayak Pak Harto sama Tommy Soeharto misalkan gitu ya. Tapi Pak Harto dengan Tommy Soeharto atau dengan Tutut lah yang pernah jadi menteri dulu kan. Betul. Sama juga kan kalau kita Iya. lihat kan cuma jadi menteri. Betul. Kalau kita di mana? Kita coba lagi. Di Filipina beda. George Bush, Pak. George Bush, tapi anaknya juga George Bush Junior. George Bush Junior tuh Iya. dia usaha Pak, rasanya kalau Usaha kita juga, lihat ya. usaha dia sendiri itu Tapi bukankah demokrasi di Amerika juga jauh lebih matang sudah? lebih matang, Iya. lebih matang tuh. Jadi tidak ada intervensi atau intervenian dari pihak Kan kemerdekaan lain. udah 300 tahun di sana. Iya. Betul. Tapi walaupun kemerdekaan di Amerika itu sudah 300 tahun, diskriminasinya masih sangat tinggi di Masih dunia, sangat tinggi. Pak. Sangat tinggi. Dan apakah benar di Amerika yang demokrasi sudah matang itu hukum masih bisa dibeli, Prof? Rasanya kalau hukum bisa dibeli itu sulit. Rasanya Kalau di agak Amerika sulit ya? Di Amerika. Iya. Tapi penguasa bisa di atas hukum itu mungkin masih ada. Masih ada ya, Prof Masih ya? ada juga di sana. Sekelas Amerika pun masih ada. Contohnya kalau kita lihat presiden dulu sebelumnya Donald Trump tuh. Begitu dia kalah aja, dia tidak mau menyerahkan kekuasaannya kepada Joe Biden. Betul. Sampai akhirnya diambil alih oleh Pelosi, Betul. ketua DPR. Sejenis atau seseorang yang sudah jadi presiden Amerika kayak Donald Trump itu kan sudah termasuk nomor 1 presiden di dunia. Yes. Tapi karakter dia masih tetap aja, walaupun dia sarjana ekonomi, Pak. Iya. Jadi kalau kita bilang, you could not judgment the book from its cover. Betul. Anda nggak bisa nilai saya begini, atau saya nggak bisa nilai you misalnya sudah gubernur atau presiden atau wali kota, watak you pasti baik. Tidak, Pak. Itu ada filosofi dari Chinese mengatakan watak ataupun moral manusia itu tergantung pada manusia itu sendiri. Ajaran apapun ditanamkan ke dia, kalau moralnya jelek, endingnya tetap jelek, Pak. Gitu ya. Kembali ke Filipina tadi, Prof. Ya, Jadi Bongbong itu tadi akhirnya bisa menang itu dengan cara apa, Prof? iya dia ikut demokrasi, Pak. Ikut kampanye, upaya dia sendiri. Katanya calonnya 13 kalau nggak salah. Iya, tidak ada cawe-cawe dari pihak yang backing-backingan dia, tidak ada. Oke. Jadi sebetulnya kalau kita lihat antara Filipina dengan Indonesia, Filipina demokrasinya lebih jalan, Pak. Oh, Contohnya Ferdinand Marcos tuh bisa tumbang oleh People's Power, oleh Aquino kan. betul, Nah, betul. dan Aquino tuh ada pastor apa tuh? Bukan pastor. Lebih tinggi dari pastor itu apa? Pastor secara Katolik ya, uskup ya. Uskup. Nah, uskup Iya. tuh bisa punya atau bisa pegang peranan di Oh, Filipina itu, tokoh Pak. agama kuat Tokoh ya? agama kuat di sana karena Betul. di Filipina agama Katoliknya sangat kuat di sana, Pak. Betul, betul. Dan agama Katolik ini kan pusatnya di Vatikan. kan. Betul. Saya pernah ke Vatikan dan Vatikan tuh termasuk negara kaya di dalam Italia, Pak. Iya, setuju. Kenapa? Saya lihat tuh banyak isu-isu yang mengatakan bahwa negara Vatikan tuh banyak punya tanah di New York, Pak. Kayak New York Times Square yang tanah yang paling mahal di Iya, dunia, iya. itu ada sebagian punya dari negara Vatikan. Vatikan. Jadi orang lain mesti sewa sama dia. Nah, uang sewa itulah yang
diambil untuk pembangunan agama Katolik di seluruh dunia. Oh, Pak. begitu. Itu katanya, Pak. Isunya demikian. Isunya begitu. Baik. Kembali ke cerita soal demokrasi yang ada di Filipina. Nah, berarti demokrasi di Filipina ini lebih jalan. Tapi kita nggak bisa mungkiri fakta, Pak, bahwa 10 tahun Pak Jokowi menjabat itu sangat dicintai oleh rakyat Indonesia, Pak. Menurut survei dikatakan lebih dari 80-90%. Kalau saya sebagai content creator, saya sebagai penggerak sosial media, saya melihat kolom komen, boleh dikatakan sebelum ini ya, Pak ya, sebelum Pilpres ya. Wah, dulu orang yang membenci Pak Jokowi akhirnya berbalik, Pak, berterima kasih karena melihat kerja nyatanya beliau. Iya. Jadi kalau komen saya, Pak, terhadap kerja beliau sebelum-sebelum ini memang bagus, Pak. Mungkin paling baguslah dibandingkan presiden-presiden sebelumnya. Tapi ending waktu sudah mau berakhirnya pemerintahan dia 1 tahun belakangan ini. Jadi apa yang dia tanamkan selamanya sudah sangat baik. Kesan itu masih ada imbasnya sampai saat ini. Dan kalau misalnya imbasnya tetap baik, itu memang betul, Pak. Tapi apakah tetap baik setelah adanya Pilpres atau Pilcapres ini, kita juga tidak tahu, Pak. Bagaimana ke depannya belum tahu. Tapi memang dari pertama-tama itu sampai dengan saat ini masih kesan dari rakyat itu sangat positif, Pak. Itu tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita bantah. Karena kerja nyata beliau, karena belusukannya beliau itu. Betul. Belusukan atau yang lain-lain. Betul. Memang hebat itu, Pak. Tapi fisiknya prima. Tapi setelah mungkin 1 tahun mau berakhir Pilpres ini ya, jabatan beliau mungkin agak sedikit berubah ya, kalau saya lihat ya. Iya. Gara-gara 2024 ini ya, Pak ya. Iya. Jadi beliau punya sebuah, ya alasannya kan proyek-proyek beliau harus terus dijalankan. Program-program beliau harus dipastikan untuk dijalankan. Sebagai contoh yang paling seru sekarang ini IKN gitu. Betul. Gimana Jadi, ini? IKN itu, Pak, maka itu kalau kita nonton Metro TV dari paslon 1 selalu mengungkit masalah IKN itu. Selalu mengatakan atau isu-isunya kalau beliau naik jadi presiden mungkin IKN itu mau dibatalkan, Pak. Mengapa sampai ada omongan demikian ya? Pasti ada alasan kan? Ada alasan mengapa sampai begitu. Jadi itu persaingan kalau dia jadi, Pak. Nah, tapi di Indonesia ini kan ada undang-undang kepresidenan. Jadi apa yang dibuat atau perbuatan presiden sebelum dia habis itu nggak bisa diungkit-ungkit, Pak. Nggak bisa diungkit-ungkit lagi. Ya. Baik. Jadi yang saya bisa sharingkan di pagi hari ini sama Prof itu adalah jadi kelanjutannya ini menurut Prof gimana ini tentang 2024 ini? Nasib bangsa kita ini ke depan ini gimana, Prof? Kalau pendapat saya, Pak, untuk 2024 ini sudah pasti ada calon pemenangnya. Sudah pasti ada. Kelihatan jelas gitu ya. Kelihatan jelas ada calon pemenangnya. Cuman kalau Tuhan punya kehendak lain, nah itu bisa berubah, Pak. Gitu ya, Prof. Bisa berubah. Ya, mungkin putaran kedua atau apa gitu ya, Prof? Kita sih sah-sah aja, ikut-ikut aja sepanjang untuk perbaikan negara ini atau perbaikan rakyatnya. Kita lebih setuju, Pak. Siapapun jadi presiden tuh nggak ada masalah tuh. Baik. Jadi misalnya si paslon 1, paslon 2 atau paslon 3 sepanjang untuk memajukan atau untuk mensejahterakan rakyat kita atau rakyat Indonesia, kita juga setuju memperbaiki hukumnya lebih bagus. Iya. Memberantas tindak pidana korupsi itu yang kita inginkan. Diinginkan ya, Prof. Prof, mungkin nggak terjadi kejadian 2019 di mana waktu itu Pak Jokowi sebagai pemenang, Pak Prabowo sebagai pihak yang kalah. Karena Pak Jokowi merangkul Pak Prabowo sebagai Menhan. Adakah kemungkinan terjadi kalau di 2024 ini siapapun pemenang presidennya akan merangkul paslon yang kalah? Kalau menurut Prof? Mungkin saja terjadi. Jadi ada, sorry Prof, mungkin transaksional, Prof. Iya, transaksional dan case by case lah. Case by case, Prof. Case by case. Wah, ini kalau dibongkar bahaya ini podcast ini. Tapi bukankah, apakah demokrasi kita itu the real democracy atau demokrasi yang transaksional? Saya nggak bisa ngomong itu. Iya, nggak bisa ngomong. Nanti podcastnya ditutup. Iya, betul, Prof. Aduh, ini nyerempet jurang ini, Prof ini. Iya. Demokrasi itu kan sebenarnya dipilih oleh rakyat untuk rakyat dan
Betul. Betul kan, Prof? Nah, ini kok malah jadi demokrasi kong kali kong ini. Pembagian kekuasaan ini jadinya ini. Itulah negara Indonesia ini memang sangat ekstrem, Pak. Mengapa sangat ekstrem? Kita lihat dari perkembangan hukum, perkembangan ekonomi. Contoh yang paling gampang tuh saat ini bahwa pajak hiburan itu di karaoke ataupun di spa tuh 40% dari omset penjualan, Pak. Iya. Bayangkan kalau 40% itu tutup semua, Pak, nanti yang Pasti. buka-buka hiburan itu. Pasti. Sedangkan di Thailand aja, negara yang paling banyak Hiburan ya? wisatawannya yang datang ke sana paling banyak, cuma 5%, Pak. Apa negara kita wisatawannya lebih hebat, lebih banyak datangnya lebih ke hebat. Indonesia? Nggak lebih ya. Di Bali aja tuh hancur, Pak, wisatawannya ke sana. Betul. Dan sekarang ini di Bali itu malah banyak orang-orang tertentu, orang asing, katanya orang Rusia. Kalau nggak bisa pulang ke negara dia bikin heboh, Pak. Bikin masalah, bikin perkara, sehingga dia ditangkap dan mau dideportasi. Supaya dia nggak ada duit untuk bayar tiket pulang ke Rusia. Jadi makanya di viral itu bikin ulah-ulah terus Betul, ini. bikin ulah. Dan saya kebetulan tiap minggu saya ke Bali, semakin banyak, Pak, orang yang berbuat begitu. Betul. Jadi tempat-tempat pura atau apa tuh, memang dikotorin oleh orang asing itu, Pak. Iya. Jadi kalau kita lihat contohnya pernah gubernur sebelumnya tidak setuju masalah sepak bola dari Yahudi datang ke Bali, main ke Bali, dan akhirnya tumbanglah dia. Jadi gubernurnya cuma sekali, Pak. Iya. Jadi itu dianggap bertentangan dengan pemerintahan. Nah, siapa yang menentang pemerintah kebanyakan diabolis, Pak, dihilangkan gitu. Baik jabatan ataupun apa-apanya segalanya. Kita juga pengacara, kalau misalnya kita menentang penegak hukum, kita pun ditangkap, Pak. Kayak dua teman saya tadi. Padahal kalau kita lihat di sisi common law, itu kalau misalnya seorang hakim atau pengadilan dalam memutuskan satu perkara tuh, tidak menggunakan atau tidak memakai teori-teori hukum, atau tidak memakai ajas-ajas hukum, atau juga bertentangan dengan hukum, maka hakimnya bisa dilaporkan pidana ke polisi, Pak. Kalau kita di Indonesia, satu contoh yang gampang, mungkin 3 bulan yang lalu atau 6 bulan yang lalu, klien saya digugat, Pak. Di kasus di Palembang, saya sudah eksekusi, Pak. Memang tanah milik klien saya dikuasai oleh si A. Sudah eksekusi, sudah dijalankan. Saya nunggu eksekusi itu, tahu nggak, Bapak? 31 tahun, Pak. 31 tahun baru bisa saya eksekusi. Untung saya masih hidup. Kalau saya sudah game. Aduh. Problemnya di mana itu 31 tahun? 31 tahun mau eksekusi itu. Mengapa? Karena ada pejabat itu yang megangin kasus itu, Pak. Jadi nggak jalan-jalan. Ada pejabat dari pengadilan juga. Dugaannya ya. Iya. 31 tahun baru saya eksekusi. Wah. Sudah saya eksekusi bulan Desember, Pak. Sekitar bulan Juni atau Juli. Digugatnya, Pak. Digugatnya lagi. Tapi dia kejadian di Palembang, dia menggugat di Jakarta. Yang lucu digugatnya Ketua Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Negeri, Panitera. Digugatnya semua, Pak. Iya. Termasuklah klien saya salah satu di tengah tuh. Jadi saya eksepsi atau keberatan lah. Yang namanya pejabat negara, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Negeri atau Panitera itu nggak bisa digugat, Pak. Itu ada jurisprudensinya. Dan pihak-pihak itu tidak datang, Pak. Mereka yang pejabat-pejabat itu tidak datang. Jadi eksepsi saya yang diterima dan gugatan langsung ditolak. Inilah hukum Pak. di Indonesia. Nah, itulah hukum di Indonesia, Pak. Jadi gini, Prof. Kalau saya boleh dengar apa yang tadi Prof sampaikan, apa harapan Prof untuk presiden terpilih nanti di 2024? Jadi harapan saya untuk presiden yang terpilih 2024, siapa saja yang terpilih, tegakkanlah, let justice be done, even the heaven fall. Tegakkanlah hukum atau keadilan itu sekalipun langit akan runtuh. Apakah bisa? Apakah mampu mereka nanti? Nah, kita tunggu, wait and see aja itu. Kalau menurut Prof, mampu nggak, Prof? Siapapun yang nanti terpilih, sekalipun dia juga dibayangi oleh isu-isu tentang dinasti lah, atau kekuasaan lebih tinggi daripada hukum yang berlaku di Indonesia. Dia kan memikul berat, karena suatu hari kalau terjadi impeachment atau terjadi pemaksulan seperti kayak kejadiannya Aquino sama Marcos, atau kejadiannya seperti Gus Dur yang
Itu Di-impeach, Gus Dur yang di-impeach. di-impeach ya waktu itu ya. Nah, itu mungkin nggak, Prof, terjadi kalau sudah rakyat itu marah gitu loh ceritanya. Sebetulnya kalau misalnya mampu atau berani atau tidaknya presiden mendatang, itu lihat suasananya, Pak. Lihat keadaan pada waktu itu. Dan perlu kita ketahui kesadaran rakyat saat ini sudah sangat tinggi, Pak. Yeah. Kalau mau people's power, mau impeachment itu memang masih ada celah. Tapi kalau untuk saat ini impeachment itu nggak ada celah, Pak. Maksudnya nggak ada celah tuh. Ya, karena undang-undang untuk impeachment itu 2/3 mayoritas dari anggota DPR, Setuju. belum lagi anggota MPR-nya kan. Setuju. Dan itu sangat sulit, Pak, untuk adakan impeachment untuk saat ini. Iya. Lain waktu zaman Gus Dur dulu. Kenapa waktu zaman Gus Dur itu kenapa, Prof? Waktu Mungkin zaman- juga edukasi bagi anak-anak muda sekarang. Jadi waktu zaman Gus Dur tuh itu banyak pilihannya, Pak. Kenapa Betul. itu? Karena waktu itu ada Amin Rais. Yap. Amin Rais yang memang berjibaku lah demi untuk rakyat juga. Jadi tumbanglah Gus Dur pada waktu itu dan digantikan oleh Megawati kan. Betul. Jadi kalau saya lihat Pak Amin waktu itu sebagai ketua MPR ya. ya Pak Amin ketua MPR kayak yang sekarang ketua MPR Pak Bamsud Pak ya. Bamsud Betul. itu alumni Jayabaya Pak Betul. Bamsud itu. Oke. Tapi kita harapkan kalau dia bisa tegas juga berani kayak Amin Rais itu baru hebat. Iya. Oke. Jadi kembali ke waktu itu, jadi ada 2/3 anggota tidak setuju, itu bisa terjadi impeachment. Iya. Terjadi impeachment. Kalau sekarang saat ini sepertinya Saat ini ya yang untuk menyetujui 2/3 dari anggota itu rasanya sulit Sangat ngumpulkannya, Pak. Sulit ngumpulkannya karena sudah pecah-pecah banyak sekali kan. Tapi bukankah sekarang nggak sepanas 2019, Prof? Karena 2019 kan isunya waktu Pilpres itu kan panas banget, Prof. Tapi sekarang juga panas, Pak. Panas, cuman juga bisa rasakan aja. Kalau kita orang hukum lihatnya sudah panas. Rakyat mungkin nggak panas, gemes gitu ya, tapi orang Iya. hukum berasa Orang gitu. hukum merasa Karena panas. hukumnya dicabik-cabik gitu ya, Prof. Ya. Hukum kita udah semakin susah, Pak. From bad become worse. From bad become worse. Saya salah satu profesor yang nulis buku banyak, Pak. Saya sudah nulis buku, 76 buku, dan hampir 2000 artikel tentang hukum, Pak. Baik. Tapi kita nulis apa yang penegak hukum atau yang orang-orang hukum atau calon sarjana hukum sudah baca tuh kayak Gone with the Wind, Pak. Habis saja, saya nggak mau ikut campur. Saya takut nanti ditangkap atau apa tuh. Ya itulah namanya, Pak. Oke. Jadi- Padahal demokrasi punya kebebasan untuk berbicara. Ya? Betul, Pak. Itu asal dari atasnya yang punya prinsip begitu. Contohnya di Filipina aja, Pak. Saya sekali nulis di majalah Filipina, Pak. Iya. Itu dibayar 10 juta, Pak, uang kita sini. Baik. Dan kita nulis itu didengar, Pak. Kita mesti seminarkan sebelum nulis itu. Kenapa ya mau nulis ini? Apa impact-nya? Apa aspeknya? Kalau kita di sini nulis aja. Kita ngajar yang benar-benar, contohnya saya pernah ngajar di Jayabaya, Pak. Ngajar S2. Saya pengennya mahasiswa saya itu bisa bahasa Inggris, Pak. Jadi saya nulis untuk ngajar di Filipina itu dalam bahasa Inggris kan pasti untuk mereka baca. Jadi buku dari Filipina saya ajarkanlah di Jayabaya dalam bahasa Inggris, Pak. Ada mahasiswa yang protes, Pak. Ngadulah dia sampai ke rektor, Pak. Ngadu ke rektor itu Profesor Swandi ngajar mata kuliah kejahatan korporasi dalam bahasa Inggris, kita pada nggak bisa semua. Jadi Pak Rektor bilang, dia kan ngajar tuh supaya kalian bisa belajar bahasa Inggris. Tapi ada yang banyak protes, Pak. Kita maunya mahasiswa itu supaya pandai. Kalau kita sebagai dosen maunya mahasiswa itu harus lebih pandai dari dosennya supaya maju. Tapi kalau mahasiswa itu tidak lebih pandai dari dosennya, berarti dosennya yang tidak pandai kan? Iya, Tidak bisa how to transfer our knowledge to the student. Iya. Nah itu kalah, Pak. Saya ngajar S3 di Filipina, Pak. Mahasiswanya sekitar 40. 30 orang tuh nanya, Pak. Nanya kepada dosennya, pada saya sebagai profesor hukum. Kita ngajar di Indonesia S3, Pak. 75% mahasiswanya tidak tanya, Pak. Kenapa begitu, Prof? Apakah dia tidak tahu atau apakah dia sudah tahu? Nggak berani tanya. Padahal ada feedback communication kan lebih bagus dalam kelas itu. Tapi sulit, Pak. Mereka lebih senang dikasih PR aja. Supaya kalau bikinnya bisa bukan dia yang bikin kan. Bisa temennya atau ada joki ya? Iya, ada jokinya. Ada joki ya, Prof? Ya. Itu susah sekali, Pak. Oke. Nah, Prof, jadi
harapan Prof tadi ke depannya, Prof ingin siapapun pemimpinnya nanti betul-betul menegakkan hukum kembali. Iya. Supaya hukum itu masih punya marwah gitu ya, Dok ya. Betul. Kalau nggak gitu, Kalau tidak gitu, ya sama aja kayak orang buta nuntun orang buta, Pak. nah cilaka ini sudah ini. Jadi Betul. semuanya gelap itu. Semuanya gelap itu, Prof. Iya. Prof sebagai seorang senior di bidang hukum di Indonesia, Ya, sudah 42 tahun. 42 tahun. Ini kalau jahe ini udah jahe yang tua banget ini. Udah pakar ini ceritanya. Iya, sudah Sangat 42 dihormati lah Prof Suhendi di Indonesia. Prof, kan bicara begini ini kan Prof juga ditonton oleh junior-juniornya Prof. Pasti. Dan Prof juga ditonton oleh murid-muridnya Prof. Iya. Dengan Prof berbicara begini, bagaimana hukum ini bisa dibeli dan hukum itu kalah sama kekuasaan. Kan ini sama aja demotivasi Iya. kepada murid-muridnya Prof atau junior-junior Prof. Seolah-olah seperti tidak memberikan optimisme tentang hukum di Indonesia. Bagaimana menurut tanggapan Prof? Sebetulnya ini salah satu contoh kasus, Pak. Tapi penegakan hukum itu, walaupun ada hal begini, kita tetap ngotot supaya hukum itu ditegakkan, Pak. Baik. Harus ya. Harus ditegakkan, Pak. Kalau tidak, nggak bisa, Pak. Jadi ada gium, wisdom tentang hukum itu saya kan hampir tiap hari, Pak. Kirim untuk mahasiswa saya, teman baik saya, pejabat negara yang ngerti hukum. Saya kirim semua wisdom tentang hukum. Tapi Prof tadi bicara soal bad become worse. Iya. Nah, kalau bad become worse ini, terutama Pilpres 2024 ini, Ya. worse-nya seperti apa sih, Prof? Kalau Prof boleh sampaikan. Kalau saya sampaikan, Pilpres 2024 ini sebetulnya cukup bagus, Pak. Cukup nantang. Tapi asalkan tidak ada campur tangan dari pihak-pihak lain atau pihak-pihak tertentu. Iya, Bagus itu sudah. Ini saya tadi pagi ada lihat podcast. Ya, Ini lucu ini, Prof. Kalau seandainya 2024 ini yang jadi Pak Prabowo sama Gibran, maka 2029 yang naik itu adalah Pak Gibran. Kalau Pak Gibran naik, nanti akan berkuasa dua periode. 2029 sampai 2039. Dan nanti 2039 yang naik itu adalah Kaisang. 2039 sampai 2049. Jadi pemimpin kita 25 tahun ke depan sudah bisa ditentukan oleh dinasti ini. Ini sambil bercanda, tapi mungkin nggak Prof terjadi, Prof? Kan ini Prof tadi bicara soal hukum bad become worse. Kalau udah diskenariokan seperti ini bagaimana? Memungkinkan nggak, Prof? Ada itu kalau kita berangkat belajar dari 2024. ya itu namanya kemauan manusia, Pak. Oh. Tapi kalau Tuhan punya kehendak lain, berarti tetap masih tidak ada bisa. God factor ya. Ya, masih ada campur tangan Tuhan, Pak. Dan Prof percaya itu ya. Saya masih percaya. Tuhan Contoh, itu kalau ada. pengalaman Prof, bagaimana manusia itu skenarionya sehebat itu, tapi ternyata campur tangan memutar balikkan fakta, itu Prof punya pengalaman seperti apa? Coba boleh Prof Iya, utarakan banyak, Pak. pengalamannya, Prof. Banyak, Pak. Yang kasus yang terkenal aja. kasus yang saya pegang aja, Pak. Baik. Jadi waktu sudah lama juga gitu, Pak ya. Saya dulu belum jadi profesor, Pak. Jadi saya lawannya profesor dari UI, Pak. Saya juga UI kan, S3-nya di UI. Ya. Jadi saya bilang saya eksepsi gugatan dia, Pak. Karena itu menyangkut saya pegang klien dari Singapura, sang profesor pegang klien dari Jakarta. Saya dipanggil ke Singapura tuh, oleh klien saya dipanggil, berani ngelawan profesor nih. Waktu itu saya masih S2. Saya bilang berani, kalau soal akademik mungkin saya kalah, dia sudah profesor, saya masih master kan. Tapi kalau soal litigasi, saya lawan dia, nggak apa-apa soal litigasi. Jadi gugatan dia tuh, gugatan sang profesor tadi, saya eksepsi, Pak, saya bantah gugatan dia. Jadi dalam repliknya, dia marah, Pak, sama saya. Saya sudah 40 tahun jadi profesor. Tidak ada mahasiswa saya atau siapapun berani mengajukan eksepsi terhadap gugatan saya. Saya jawab lagi, memang saya bilang, profesor orang yang senior dan lebih tua dari saya. Tapi saya bilang, yang lebih duluan belum tentu lebih baik daripada yang belakangan. Saya bilang, tambah marah lagi dia. Nah, mungkin dia karena sudah terobsesi dengan kemarahan, maka dia lupa, Pak. Dia lupa, apalagi dia ada asistennya itu yang lupa, ada salah satu bukti yang mestinya tidak bisa dilepaskan di pengadilan,
dilepaskannya di pengadilan. Maksudnya dia ajukan bukti itu ke pengadilan oleh asistennya. Nah, bukti yang dari dia itulah yang ngalahkan dia sendiri, Pak. Iya. Nah, jadi itu masih ada kekuasaan Tuhan, Pak. Kenapa? Pada waktu kejadian sidang tuh, saya di gereja, saya selalu berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya ada ngelawan profesor dalam kasus ini. Kalau bisa Tuhan, jangan sampai kalah TKU. Kalau angka aja jadilah. Nah, tahu-tahu Tuhan itu menolong saya, malah saya bisa menang, Pak. Wow. Nah, itu satu kekuatan Itu salah Tuhan. satu contoh ya. Salah satu contoh. Berarti saat ini baik-baik aja, tetapi kalau nanti ada yang nggak benar sama bangsa ini, Ya. dengan pemimpin ini, nanti ada faktor dari sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, Ya, yang Tuhan akan bisa ikut campur tangan. Salah satu contoh, misalnya, kalau you dibenci oleh satu orang itu kan, dilemparkan batu satu ke you, mungkin batu kecil you bisa ngelak, Pak. Tapi kalau orang 1000 atau 2000 yang benci sama you, dilemparnya sekaligus 2000, nggak mungkin nggak kena kan? Nggak bisa. Pasti kena kan? Pasti kena. Nah, Prof. itulah salah contoh ilustrasinya Salah satu contoh begitu. ya. Baik. Prof, diskusi kita pagi hari ini seru banget. Ya. Ya, dan saya rasa apa yang menjadi harapan Prof itu adalah harapan bangsa kita. Ya. Dan harapan bagi para penegak hukum di Indonesia. Semoga mereka yang mendengarkan level up hari ini bisa level up juga, Prof. Jadi meskipun hukum bisa dibeli atau hukum kadang dibawa kekuasaan, tetapi tetap kita masih punya sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Kadang-kadang itulah yang, kadang manusia kalau sudah haus kekuasaan, Prof, kekuasaan kan enak sih, Prof. Betul. Kekuasaan kan nikmat, Prof. Tapi sekalipun dia berkuasa kayak apapun juga, kita masih ada Tuhan, Pak. Dia nggak bisa beli Tuhan, Pak. Iya. Baik. Nggak bisa Mungkin ada beli Tuhan. closing statement dari Prof Suhandi hari ini? Ya, ada closing statement tuh. Ya, we must lean our life only to the God, Pak. Jadi Baik. kita tuh hidup mesti menyandarkan diri kita kepada Tuhan. Baik. Kalau tidak, ya mungkin sebaliknya kepada hantu, Pak. Terima kasih Prof sudah mampir ke Level Up. Kita tutup pada sesi pagi hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa berjumpa dengan Prof. Sehat selalu Prof Suhandi. Terima kasih. Sampai jumpa lagi next time. Sampai jumpa next time. Salam hebat luar biasa.